Halo, sekarang aku ada di rumah komedian keren Indonesia. Idola aku. Wow. Guys, subscribe channel YouTubeku karena subrek itu nggak bayar. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar nggak kelewatan videoku selanjutnya. Kalau boleh jujur ya, Kang Sule itu role model komedian yang ingin aku tiru. Selain apa ya, sukses, rumahnya bro, wow, kayak kalau yang di TikTok itu yang bisa dari belakang sana lari ke sana capek itu bisa. Nanti tak tunjukin yo. Kang, Iya. makasih ya udah undang Oh saya ya, yo. makasih udah diundang saya. Oh iya ya. Iya. Ini kan ini konten lu. Oh iya, iya. Makasih udah diundang. gokil bro, rumahnya keren banget. Ini ada wayang-wayang. Ada wayang, Ini wayang golek. wayang golek. Temanya apa kok? Bukan kayak wayang yang jadul gitu, kayaknya modern-modern deh. Ini tambahan aja nih, Dot. Yang wayang-wayang biasa itu kan Mahabharata, Ramayana itu kan. Pawongannya ada cepot, dawala. Ini bikin-bikin kayak action figure lah, tapi dari kayu gitu. Kayak megaloman, terus ada Baju hitam. baja hitam, ada karakter orang Belanda, macem-macem. Ini mainkannya kapan? Nggak pernah dimainin sih. Kalau di sini. Buat apa bikin? Ini dulu aja, dulu kan punya program di net. BSW bukan sekedar wayang. Itu barang temen lah gitu. Nah, kan tuntutan dari cerita tuh harus bikin karakter apa sesuai dengan kita bisa suara ya kan, kayak suara Suneo, Rhoma Irama, terus Shinchan. Akhirnya dibikin lah gitu. 3 tahun udah, habis itu bungkus acaranya, udah nggak ada acara lagi, ya udah pajang aja udah. Ya, aku lihat Kang Sule itu dalam berkomedi itu selalu nemu celah gitu. Wah, suruh impresionit. Jadi Tergantung sih, Don. pernah merasa, duh ini susah. Ada, pernah ngerasa ada. Kadang-kadang gue tuh ya bawelnya gitu. Kalau misalkan impersonate, kadang-kadang orang tuh bisa memandang gue tuh, ini galak banget gitu. Tapi gue buat kebutuhan dan di sebuah set itu nggak bisa cuma ya udah gitu. Oh iya betul. Harus disuruh ngapain nih? Gitu Ya, kan? ya, kayak misalkan gue disuruh jadi Charlie gitu kan. Charlie itu apa nih yang biar orang bisa kelihatan gue kayak Charlie apa ya gitu. Karena kalau muka kan nggak mungkin, gue harus operasi plastik dulu ya kan. Butuh ember banyak. Nah, anting panjang nih. Anting panjang, udah rambut, Jaket. udah gaya, jaket udah gitu. Jadi memang agak gampang-gampang sulit gitu. Sulit-sulit gampang. Berarti impersonate itu Kang Sule searching dulu, ngeliat dulu. Oh iya. Iya ngelihat dulu nih apa nih ininya apa Latihan nggak? gaya nyanyinya Ya, apa. ditiruin bentar gitu. Iya. Butuh effort ya? Iya. Iyalah. Ya Iya. minimal ada mirip walaupun dikit banget gitu. Kalau kayak Rhoma Irama kan gampang, dari suara juga orang udah notice gitu loh kalau itu. Berarti karakter kuat itu semakin mudah ditiru. Iya. Iya Yang kan? karakter kuat yang semakin mudah. Jadi kita nggak, begitu aja udah orang tahu itu. Iya. Aku yang lihat seru, aku dari Kang Sule ini jurus impersonate-nya ini keren banget. Jadi Ozzy ya. Ozzy. Oji, jadi Oji itu kan harus lihat dulu gimana itu. Awalnya juga kadang-kadang, aduh ngapain sih gua jadi Oji itu. Karena si kreatif itu dia bisa, gue tuh tahu gue jadi double cast itu di set gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya gue nggak deh kalau lagi ya karena kita juga pelawak kan manusia juga ya kan, kadang-kadang moodnya lagi bagus, kadang-kadang nggak deh gue takut berat nih yang ini nih gitu. Tapi kalau misalnya ya udah kita coba, nah baru gitu. Berat jadi pelawak tuh berat. Ya ampun. Kalau aku lebih ke mental sih. Kenapa ya? Ketika aku harus ada di suatu set dengan orang-orang itu kayak, aku kayak ada perasaan, aku masuknya kapan ya? Ini kok orang nemu terus gitu. Akhirnya aku di panggung itu
menikmati, jadi penonton aja. Terus aku nggak ngerti harus gimana itu. Gimana tipsnya apa itu kan? Ya. Siapa tahu aku diundang. Ada yang berantem tuh. Iya, biasa kalau di sini. Biasa ya gitu ya. Nggoib. Apa ya tipsnya apa ya? Karena gue juga berjalan dengan sendirinya. Dulu Don. awal tuh ada perasaan gitu gak sih? Ada. Sama lah. Sama ya. Sama senior gimana. Aduh gimana ya. Sama itu. Cuma ya mungkin mencoba-cobalah memberanikan diri. Terus ya belajar sih, terutama belajar. Berarti tapi untuk basicnya Kang Sule kan lengkap banget ya. Untuk entertain tuh musik bisa, ini kesenian tradisi bisa, itu awalnya Emang sekolah gua. sekolah Sekolah seni. lulus tuh. Lulus. Kurikulum D1 4 tahun gua. Gokil. Lulus. Cuman kalau Oh dari berarti kayak SMKI gitu terus Iya, naik lagi D1 ya? dulu kalau Soimah nggak tahu ya, Soimah Solo kan, Solo ya Jogja. Nggak tahu dia ada kurikulum 4 tahun, nggak tahu 3 tahun. Gua yang 4 tahun. Jadi sekolahnya ya 4 tahun. Jadi dapat sertifikat tuh D1, diploma 1 itu. Praktek gitulah. Oh berarti pantes keseniannya tuh kuat banget gitu. Ya karena belajar juga sih, karena lingkungan juga. Awalnya masuk ke SMKI juga karena lingkungan itu. Jadi Keluarga seni tetangga. biasanya kan bapaknya, kakeknya itu. Iya. Ini tetangga ya. Tetangga guys. Berarti tetangga itu bisa positif loh. Biasanya tetangga dibenci loh. Saling Gitu. orang kan biasanya, "Duh, tetanggaku nyinyir banget, pulang malam." Kan di sosmed kan orang gitu-gitu toh. Iya. Kalau nyinyir udah menjadi sebuah habit kali ya. Lihat kelemahan orang tuh gampang, seneng gitu. Orang terjerumus itu. Iya, ada masalah sedikit aja udah, oh itu. Akhirnya Anda terjerumus. Tanpa mereka itu merasakan bagaimana sih posisi dia ketika kita sebagai profesi apa aja gitu. Kita kan nggak sempurna ya kan, kita juga manusia ya kan. Kadang-kadang kita juga mempunyai emosi yang berlebihan, kita mempunyai apa ya, sesuatu hal yang ibaratnya, gimana ini gitu. Tapi orang tuh kan memandangnya beda gitu. Orang tuh kan nggak mau tahu, pengen lucu. Betul. Ya kan, nggak mau tahu pengen lucu, lu lucu aja udah gitu. Lucu. Nggak ngerti situasi dan kondisi. Betul. Aku kebanyakan ketemu orang-orang itu, tapi di kehidupan nyatanya mereka kayak agak pemarah gitu deh. Ada sisi-sisi gitunya. Iya, benar. Ada yang pendiam, pemarah. Nggak tahu mereka tuh apa yang dipikirkan. Kalau gua berpikir begini, ya mesti gua harus setiap hari udah ngelawak gitu kan. Terus gua ke rumah, masa iya gua harus ngelawak juga. Iya. Ya kan? Di kehidupan nyata. Ya, kehidupan nyata juga gua di restoran gua harus ngelawak. Misalnya tiba-tiba makan kemukain nasi itu biar lucu ya kan. Padahal kan kita pengen kenyang. Iya, kita nggak pengen menghibur. Iya gitu. Kalau untuk misalkan minta foto-foto mah ya udah biasa ya. Yolah keganggu juga ya karena itu kan resiko ya kan. Resiko. Nah, di situlah orang tuh Nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Kadang nggak gitu. sadar. Iya, itu. Paling sebel Kang Sule diapain? Selama ini sih gua biasa aja ya, maksudnya nggak ada yang gua Sama sebelin. masyarakat. Ya mungkin gua lebih ke terus aja berpikir itu. Iya, gue tuh harus gini ya, gue tuh harus gini ya. Cuman kadang-kadang ya kalau misalkan lagi sama keluarga sih, kalau lagi sama keluarga bareng gitu, terus kasihan anak-anak sih gitu. Sampai-sampai anak gua tuh kalau misalkan ke mall itu nggak mau sama gua gitu, Pengen sendiri. pengen sendiri gitu. Karena nggak jadi ke mall, malah meet and greet. Iya. Foto terus sekali lagi dong. Iya. Tadi jelek. Kan terus ini sekali nih 2 kali terus kan nular terus ya kan yo. Terus panggil temennya gitu. Ya kalau tahu ya diem aja gitu, nggak Lu usah. ngalamin gitu juga? Pernah? Ya pernah ngalamin. Aku kalau paling sebel, aku kayak merasa digendam. Jadi kayak pengen tak pukul loh. Tapi gitu? Jangan aku kan lucu. Ada kan sisi marah juga ada kan? Marah. Iya. Dari belakang tiba-tiba gini. Ini HP nih. Foto bro. Wow. Ya ampun, kan bisa ngomong Mas foto biasa aja. Tapi sisi lain dia itu ngerasa karena dia tuh ngerasa deket loh. Ya sama karena kita. sering nonton Sering mungkin, nonton ya. gitu.
Iya benar. Kadang-kadang kita juga nggak berpikir, ya namanya juga manusia ya, Dod, ya. Betul. Gitu, nggak mungkin lah seorang pelawak tuh nggak pernah marah, nggak pernah sedih, nggak pernah apapun gitu kan. Itu pasti ada lah, namanya juga manusia. Sebenarnya kalau saya nih, kalau mau tampil, sebenarnya itu sebelum tampil itu kayak kondisi tertekan deh. Jadi harus menenangkan diri, harus gimana. Betul. Jadi sebaiknya kalau ada ngomong atau gangguan harus bagaimana, harus hati-hati banget. Soalnya kan kita lagi siap-siap nih. Nggak lucu ntar di komen di sosmed, kan bahaya banget. Nah aku lihat Kang Sule apa ya di panggung gitu mengkondisikan itu gampang nggak? Sulit juga, Don. Sulit ya. Sulit juga, apalagi Nemu bintang tamu yang iya, dulu pernah kasus lah yang sekarang tuh ngangkat lagi beritanya. Yang pokoknya gue tuh kasus gue waktu itu masalah perceraian. Itu kan sensitif banget gitu. Iya. Sensitif banget. Kecolek dikit aja kita bisa nggak mulukannya. usah, maksudnya kalau aku setuju jangan nyenggol hal yang aneh-aneh deh kalau nanya sesuatu. Ya, sisi lain gue juga salah. Ya salahnya ya lu harus profesional dong. Jadi gue tuh berkomunikasi tuh dalam hati tuh. Lu harus berprofesional, lu pelawak, orang nggak mau tahu, lu tuh harus lucu gitu. Tapi ini masalah gue ini sensitif, bro. Iya benar. Jawab lagi sama gue, ya sensitifnya juga tahanlah, cuman berapa jam. Iya, lu bisa bilang berapa jam, tapi gimana lu perasaan? Gue tuh bukan malaikat. Betul. Gue tuh manusia gitu. Tapi kita juga nggak menyalahkan mereka gitu ya, nggak bisa nyalahin mereka yang menyolek hal itu gitu, karena mungkin karakter mereka seperti itu, maunya seperti itu, kita juga ya serba salah kalau berdua gitu. Itu kayak bisa-bisa lama-lama gila loh. Bisa. Ngomong sendiri kok. Bener. Iya kan? Bisa, Don. Ini bisa nggak sih? Salah nggak sih aku gini? Iya. Kalau tadi aku agak marah gimana? Iya. Wah gak apa-apa sih. Gitu. Iya. Akhirnya kita gila kan. Bener. Lu nggak tahu, gue tuh gila sekarang. Gila, stres ya. Harus ya susah juga ya. Harus gimana gua gitu. Iya. Menimbang dan Iya. itu yang orang lain itu tidak bisa jadi tolak ukur dengan pemikiran kita. Iya. Itu yang tahu kita sendiri. Iya betul. Tidak ada tadi nggak apa-apa kok. Wow, kamu kan nggak ngerti. Iya. Gitu Nggak ya? ngerti, mereka tuh nggak ngerti gitu. Betul. Ngeri. Emang semuanya dibalikin kita yang harus menimbang ya Kang ya. Betul itu. Walaupun ujungnya juga ya gue minta maaf ya kan, ibaratnya ya manusia lah gitu kan. Tapi ya tetap lah itu. Orang tuh nggak mau tahu tentang kesedihan lu gitu. Nah itu yang menjadi sebuah pelajaran buat gue sampai sekarang. Artinya terus menimbang-nimbang, artinya terus mencoba untuk hal-hal yang pernah kita lakukan, yang salah lah taruhlah, yang salah yang menurut mereka itu salah gitu. Dan menurut gua juga salah. Itu yang paling sulit itu karena kita manusia, Don. Mau nggak mau manusia. Betul. Mengerikan. Banget. Kayak kehidupan nyata ya emang harus serius deh. Iya, harus Nggak serius. Harus bercanda terus. Kan pekerjaan komedi itu memang pekerjaan yang serius, tapi dalam hal bekerjanya bercanda gitu. Tapi itu kerja. Nah mereka memikirkan ketika kita lagi nyari bahan, terus kita udah siapin bahan dan yang lain-lain gitu kan. Itu pekerjaan yang sangat sulit, membuat orang tertawa itu sangat sulit. Kalau orang kan lebih gampang mereka itu menilai hal yang negatifnya. Betul. Iya dong, Dodit lah, taruh. Pernah nggak ngalamin hal-hal yang istilahnya, ya gue berusaha untuk lucu gitu kan. Orang tiba-tiba ada yang komentar, Dodit gini, Dodit gitu. Dan nggak tahu apa yang dilakukan oleh Dodit itu benar atau tidak, ya kan? Gitu. Tapi kita juga susah untuk menjelaskannya. Malah tidak bisa dijelaskan karena Tidak bisa. sangat panjang dan kita harus berteman. Masa kita harus berteman secara pribadi dengan orang banyak kan nggak bisa. Susah. Jelasinnya Ya jelasin itu satu-satu gimana? Iya, Misalkan iya. netizen yang nyerang gua gitu kan dengan kesalahan dari gua diserang, habis-habisan, terus gua jelasin misalkan followers gua misalkan 3 juta. Itu memakan waktu 3 bulan juga masih kurang, Don. Ya ampun. Iya kan? Butuh effort ya. Iya. Dan untuk sembuh. Nah ini kan kayak yang barusan ini kayak emang bener. Kayak Kang Sule itu nggak mau di roasting itu bener.
Nanti gua cerita. Cerita Nanti gua aja. cerita. Ini ada makanan dulu nih kayaknya nih. Pas banget memang. Ya. Tadi kan emang tak pancing begitu biar makanan datang. Oh, iya iya iya. Biar iya. di-cut. Misi. Wow. Aku izin ya nyuapin suami aku dulu. Ya ampun. Ini So lagi ini sweet. loh. Iya iya. Aku ganggu nggak apa-apa ya, Nggak bentar apa-apa. ya. Kang Sule punya ART cewek satu buat nyuapin saya? Tuh ada. Oh, Enggak deh, nungguin Kang nih Sule aku makan lagi aja. ini loh. Cobain dulu sayang bentar. Tadi aku Maaf udah ya. kasih ke Enggak apa-apa anak-anak. Kang. So sweet Kamu banget. Lu kasih. udah nikah belum? Belum. Oh iya, liatin dulu aja ya. Iya, belajar deh. Ya. Harus punya istri tuh kayak gini, baik gitu. Bantu suami apapun. Bismillah. Bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. So sweet Coba nilai banget. ya. Kalian ngerti nggak sih rasanya Mas. jadi aku? Berasa apa? Beras tagi. Anak Apanya berasa? bumbunya. Bumbunya. Ya. Itu masak sendiri? Masak sendiri. Iya, kalau berdua badminton. Wow, iya dong. Kasih sayang satu sayang. Kamu coba. Enggak deh, ntar aja yo. Cobain dong. Malu Ntar aja, aku. ntar Ntar aja. aja ya, ntar ya abis ini ya. Ntar kan ini kita makan jangan takutnya anti Iya, takutnya, virus, iya. ya kan? Ya udah, Netizen nilainya yang sayang. terhormat. Dari seberapa? 1 sampai 10. 7. 7. Oke. Masih kurang 3. Kenapa 7 sih? Pak. Hmm? Tiganya kemarin, Pak. Tiganya. Kurang pedes. Pasti. Enggak, pedasnya pas. Kurang Pedasnya manis pas. kalau kamu pasti. Dikit. Ya kan? Gitu. Kalau anak-anak itu asin, tapi kalau misalkan ayah ini pasti sukanya yang manis. Ya udah sayang lanjut. Aduh ya ampun, bro. Lanjut ya. Begitu bro, masih kak. Maaf ya ada diet ya. Gak apa-apa kan? Oke, balik lagi tadi apa yang masalah itu. Memang itu berita lagi rame. Tapi gini, tunggu. Itu kan beritanya tidak, tapi tidak menyebutkan, tapi mengkerucut Ya. gitu. Tidak menyebutkan, tapi banyak orang yang bukan menuduh ya, menyangka gua dan DM di komen tuh semua menyudut gua. Dan dari obrolan Kiki bilang ada salah satu host ya, nah, terus dari 2 host. Nah sebetulnya dari Kiki itu, Kiki menceritakan masalah dia itu tidak semua orang mau di roasting, Betul, ya kan? betul. Tidak hanya gua juga Iya, yang tidak mau di roasting Saya juga nggak mau loh. ya kan? Biar ada temen kan. Iya, Kalau tapi- misal itu Kang Sule. Nah, enggak, tapi pada dasarnya gue tuh nggak masalah. Gue nggak masalah sebetulnya pada dasarnya. Cuma posisi pada waktu itu, tanda kutip, gue masih dalam bayang-bayang masalah gue yang... Proses itu ya. Nah, itu. Makanya pas di ujungnya gue mau dong di roasting. Ternyata biasa aja gitu Kikinya ngerosting Andre-nya. Tanya, Kalau itu mau. ya, itu. gue mau dong gitu. Iya, iya. Nah, takutnya karena sebelumnya gue bilang gue di calling sama si kreatif ya kan. Kang mau di roasting mau nggak? Apa tuh? Roasting gimana? Ya sama Kiki yang suka. Wah, Kiki kan anjir kalau udah ngerosting gimana ya gitu. Nah, gue tuh takut gue kembali lagi gitu, gue emosian gue tuh ya. Karena kan kalau luka itu belum kering. Takut gitu, gue tuh takut sebetulnya. Nggak ada masalah, gue sama Kikinya nggak ada masalah. Di situ juga Kiki tuh tidak menyebutkan nama, tapi gue tanya tuh, Ki, Yul, itu yang dituju gue kan, gue bilang itu. Dan banyak juga temen-temen yang nelpon DM ke Kiki, Ki, itu gue ya. Nah pas gue, ya, Kiki mengiyakan. Sampai-sampai Berarti Ki, iya. gue sampai nyelasin ya, Ki, gue sekarang tuh maulah cok, gue sekarang udah asik lah gitu, mau gue di roasting, gue udah bebas dari masalah gitu gue bilang. Tapi malah jadi masalah lagi sekarang kan, tapi ya udahlah, Ini mau biar- gimana lagi? Nanti kan kalau di sini paling nggak dengan penontonku yang nggak seberapa itu membantu menjelaskan. Alhamdulillah. Ya, Kang, Oh, masa nggak seberapa, enggak lah. ya. Sekarang susah. Aku Tapi gue juga gini Don, gue juga nggak membela diri ya, maksudnya nggak membela diri gue bener atau apa, tapi gue hanya menceritakan posisi pada waktu itu. Nah, gue nggak siapnya karena ketakutan dari diri gue ada sesuatu hal yang nanti yang terucap nanti menyinggung perasaan siapapun gitu lah. Orang emosi gimana ya? Nah itu. takutnya refleksnya jelek. Nah gitu, karena gue Namanya udah ada. pernah kejadian waktu itu ya kan, pernah kejadian. Nah itu gue tuh lagi belajar hal itu gitu. Aku
ngobrol sama Kang Sule itu aku nggak pengen apa ya mencari kelucuan, tapi aku mencari ilmu guys di sini. Jadi jangan berharap tawa-tawa gitu ya. Ya kalau mau ketawa tinggal ketawa aja sih, Iya, gampang nggak sebetulnya. apa-apa sih. Tapi ini aku punya DM kan isinya aneh-aneh nih Kang. Ini tak bacain orang yang DM aku. Terus reaksi Kang Sule. Oke. Kita buka DM biar kayak konten gitu loh. Iya boleh, Cok. Dari bla bla bla. Bang, minta bantuan. Ini istri saya mau melahirkan. Saya nggak ada biaya bang, butuh penguatan paru-paru karena bayinya melintang. Yang pertama itu. Yang kedua, saya juga habis ketipu rekening online. Reaksi doang kan? Reaksi. Sedih ya. Netizen aneh-aneh loh Kang yo. Sedih. Gini, Kita ikut sedih sih. pertama, yang ngamilin istrinya adalah dia. Betul. Yang enak adalah dia. Tapi yang susah, lu. Kita diajak untuk susah. Yes. Jadi kita dibebani nih. Ya, karena mereka memandang bahwa kita tidak susah. Iya. Saya punya saudara miskin banyak loh. Sama, saya juga sama. Iya. Banyak, gua juga banyak. Jadi saya itu kalau pulang kampung itu saya itu kayak wajah saya itu kayak pegadaian gitu. Ya, gua pernah gini, Dod. Ini bagus nih. Gua pernah dulu, ya gua harus baik. Gua harus bisa menolong orang gitu kan. Gue coba tolong gitu kan puluhan juta gitu. Habis itu ya udah ketemu bener ini buat ini. Ya bener, habis itu Kang aku mah nggak ini, aku pinjam aja. Oh ya udah nggak apa-apa, sok nggak apa-apa. Habis itu udah hilang. Ada datang ke rumah gini, pinjam sebetulnya pinjam. Habis itu hilang juga. Dan banyak gue dipikir-pikir, gue kok kehipnotis ya? Gitu. Kan gue juga masih banyak saudara-saudara gue yang harus gue bantu gitu. Ketika ketemu gitu banyak yang mengeluh gitu jadinya. Iya, kita juga kan susah juga untuk ngasih tau, ya jangan ngeluh, kerja dong. Gue juga kayak begini ya, gue juga kerja. Sisi lain, kalau kita ngasih berarti kita juga tidak mendidik dia. Betul. Terus sisi lain, kalau misalkan nggak ngasih, pandangan gue gimana? Serba salah bro. Serba salah. Iya dong. Gitu. Betul. Serba salah, apalagi zaman sekarang media sosial gitu kan. Iya. Terus, apa aja di celahnya aja deh mereka cari itu. Ada celah. Itu duh. Kamu kan kaya, loh mobilmu tuh di vlog-vlog orang tuh, rumahmu. Ya. Masa duit segitu aja nggak dikasih? Kok maksa? Bro, Kok bro, maksa? gimana bro? Kalau aku sih mendoakan ya, kalau netizen, semoga yang begitu-begitu terlepas dari masalahnya, ada yang bantu atau jual lah sepeda mau jual. Tapi tidak menyalahkan, tidak membenarkan, namanya usaha kan. Namanya usaha. Dia punya hak untuk itu, dan kita juga punya hak untuk memberi dan untuk tidak memberi kan gitu. Kalau kita memberi berarti kita mendidik tidak baik. Kalau kita misalkan tidak memberi juga nanti pandangannya seperti apa, akan buruk. Nah gitu kan. Jadinya ya mungkin tensinya aja lah. Jadi kalau kayak gua ya misalkan teman yang udah dekat, teman yang jauh. Betul. Gitu kan, tetangga itu yang benar-benar minta pertolongan, terus kita juga tahu kondisinya ya baru kita tolong gitu. Pasti kalau aku yakin Kang Sule, Kang kalau apa gitu aku kerja ikut Kang Sule dong gitu. Kalau misalkan ada lowongan dan dibutuhkan pasti ya dikasih. Ya, pasti dikasih, pasti. Kalau ada, cuma kalau misalkan nggak ada ya di sini juga sama. Mereka yang kerja di sini juga sama kayak mereka yang meminta pekerjaan ke gua, gitu. Betul. Ya udah kerja yang bagus kita bayar gitu kan. Udah. Gokil, se-fruit motivation. Saya penggemar Dodit Mulyanto sejak kemunculannya di TV pertama kali. Saya buat fanpage di Facebook. Mulai dari 0 follower sampai 130.000. Jika berkenan, saya mau menawarkan fanpage ini untuk dibeli pada Mas Dodit. Untuk harga bisa dibicarakan lebih lanjut. Ya bagus, usahanya bagus.
Usahanya bagus. Dari sisi komunikasi oke. Tapi masalah berhasil tidaknya nggak tahu ya. Ya. Terus yang nyuruh bikin siapa gitu? Maksudnya ketika gini Kang, ini dia bikin kanal mengatasnamakan orang nih, awal nih, tapi kan nggak izin. Nah, Kalau dia posting apa-apa dengan mengatasnamakan orang tersebut betul. kan bahaya. Ada hukumnya. Ada Ada hukumnya. Sama kayak ada fanbase gitu ya, penggemar ya, penggemar kayak Sulekers, terus ada Sunah, penggemar Sunah dan yang lain-lain. Mereka bikin sendiri tuh. Ada yang izin, ada juga yang tidak izin, ya kan. Nah, sisi lain mereka itu bisa membantu kita dalam hal promo dan yang lain-lain. Terima kasih loh, nggak menyalahkan juga ya. Nggak menyalahkan promo dan yang lain-lain. Tapi gue pernah kayak misalkan si Sulekers ini, dia tuh dapat endorse banyak bro, gitu. Terus dan tidak Tidak Kang ada, Sule tidak nggak ada menikmati. kesepakatan bahwa ini untuk endorse. Gitu. Betul. Nah, tapi setelah itu, oh ya udah dia juga bantu kita. Ya udah nggak apa-apa, itu rezeki dia. Yang penting, gua sih suka DM sama dianya. Aku sih nggak masalah. Tapi kalau apa-apa produk yang ibaratnya kurang dikenali, ya laporan dulu takutnya. Nanti kayak judi online lah, kan gua juga pernah ketipu tuh. Kan kena. Judi online atau apapun itu kalian harus hati-hati. Paling gitu aja, nggak apa-apa. Kalian harus hati-hati, nggak apa-apa. Itu rezeki kamu, karena kamu juga kan hampir setiap menit, setiap saat kalian mempromosikan ya walaupun foto dan gambar itu ngambil dari YouTube atau dari Instagram kita gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi dia usaha gitu. Bagus. Kalau saya ya nggak menyalahkan, terus saya pengennya ikut kayak Kang Sule itu loh. Jangan dijual, kasihan, sayang ya. Terus apalagi ditawarkan ke saya lagi. Iya. Saya buat apa gitu. Itu harusnya Anda itu fans yang tidak loyal. Iya, itu sama aja kayak teman gua nih. Teman gua dulu zamannya kalau orang mau terkenal itu bikin PCD ya kan. Kalau lagi manggung tuh kayak si Ohang tuh PCD meledak tuh. Ada teman gua tuh, dia bikin PCD, "Kang, manggung yuk di sana ya. Nanti aku mau bikin ini ya di kamera buat di PCD." Nah, posisi gua tuh udah api waktu itu. Oke lah, gua bantu set, udah diperbanyak sama dia, dijual. Kalau udah dijual ya udahlah dijual, gua nggak minta duitnya gitu. Tapi lu jangan jual ke gua juga, bro. Buat apa? Lah itu makanya. Terus PCD-nya harus 2 lagi. Belilah 2 ini kan, kalau 1 20, ini biar 40 aja lah gitu. Ya ampun. Ya, akhirnya gue beli juga gitu. Karena mikirnya dokumentasi mungkin. Iya, dokumentasi. Kan lu bisnis juga bro gitu. Maksudnya ngambil lebih dong kalau gitu. Harusnya kalau sekarang itu dikasih deh. Ini kan Iya, harusnya dikasih. Karena dia udah jual kemana-mana juga iya, gitu. Betul, harusnya dikasih, bukan masih merasa itu adalah kamu beruntung loh aku dokumentasikan. Iya, ada guanya lagi di situ. Dan gua nggak dibayar lagi di situ. Ya, terima kasih ya Kang Sule. Oke, sama-sama Dodit. Makasih udah datang ke channel saya. Iya, Tapi sama-sama. setnya pinjam nih saya. Nggak setnya apa-apa. bagus banget. Nggak apa-apa. Sekarang kan udah musim pinjam-pinjam set. Itu. Tiap konten saya akan kesini kan. Boleh, izin. boleh sini. Regen siapa ini pada kesini, beneran. Boleh. Mantap. Makasih Kang yo. Ya, Dadah, sama-sama guys. Dodit. Nanti ngobrol di Sulpod ya. Siap dong. Oke.